kaku ya. Jadi begini, kalau normalnya, kalau dia tidak dibikin gradasi ini akan jatuh ke bawah. Jadi dia lurus. Ya. Jadi ini namanya. Hai. Bertemu lagi dengan saya dalam channel Holistic Caring. Kali ini saya berada di Cemara. Itu tempat hiburan rakyat ya. Kebetulan kali ini saya akan membuat video. Kenapa? Ada sweet kita penasaran dengan video-video saya sebelumnya. Jadi dia merasa di komentar-komen dia memberikan komen, saya bisa nggak bang? Nah hari ini saya mau melayani. Saya memberikan sesuatu yang mungkin bermakna sama dia. Ya, oke. Kita menuju ke sana. Kebetulan dia sudah ada di sana. Udah janjian kita sebelumnya bahwa dia sudah di sana. Oke, mari kita kemon. Halo. Mana udah lama di sini? Baru-baru aja. Saya di sini ya. Boleh Om. Ini yang kemarin kan yang nelpon saya ya. Yang apa? Kebetulan juga komen di video-video sebelumnya kan. Iya. Tentang hipnotis ini karena ada timbul penasaran. Kebetulan dia penasaran kemarin. Itu betul apa enggak katanya kan? Oke, kita bisa janjian. Kebetulan saya bilang kalau hipnosis itu bisa kepada siapa saja. Yang penting dia mau dulu kan gitu. Kebetulan dia bersedia. Namanya siapa tadi? San Bastian. Nah, jadi begini. Jadi ada yang namanya katalepsi. Jadi kalau katalepsi itu bagaimana kita membuat si klien itu kondisi tubuhnya menjadi betul-betul kaku. Nah, kemarin kan itu kan penasaran. Betulnya itu, makanya saya mau buktikan, saya berikan itu kepada Anda sendiri. Bastian ya. Nah, Bastian mau saya bikin seperti itu. Bastian merasakan itu betul apa tidak. Nah, jadi maksud saya dalam ini video kan ada di kamera nih. Ini langsung saya bikin channel. Langsung saya videokan. Gak apa-apa kan? Bersedia kan? Bersedia. Nah, jadi untuk itu yang penting konsentrasi aja sama saya. Oke, bersedia ya? Coba geser sini sedikit. Oke ya, saya berdiri ya. Sekarang gini aja. Saya aja berdiri dulu, coba. Berdiri ya. Kakinya rapat. Depannya rapat. Nah. Ya, tutup matanya. Tutup matanya. Oh, kacamata boleh letakkan. Oke, sudah makan kan tadi? Udah. Sudah makan ya. Lihat tangan saya. Lihat tangan saya ini. Tutup matanya. Buka lagi. Tutup. Buka lagi. Tutup. Oke, rasakan kamu relax. Tutup. Oke. Sekarang tangannya kepal. Tangannya kepal kuat. Kakinya kakukan. Nanti saya hitung mulai dari 10 ke 1. Rasakan seluruh badanmu menjadi kaku. Oke. Bagian yang saya sentuh menjadi kaku ya. Seperti papan. Oke. Rasakan setiap hitungan badanmu menjadi kaku seperti papan. Seperti papan tak bisa ditengkuk. 1. Semakin kaku tuh, kepal kuat. Kepal, makin kaku. 2. 3, kaku. 4, semakin kaku. 5, semakin kaku. 6, ini semakin kuat. 7, semakin kaku, rasakan. Badan semakin kaku, oke. Semakin kaku. 6, semakin kaku. Ini semakin kaku, ini perlu kuat, ini kaku. 7, kaku, semakin kaku. Kaku, semakin kaku. Kepal kuat lagi, tempel, semakin kaku. Kaku semua. 8, dengan 10 kaku semua. 9, 10 kaku. Kaku ya. Nah ini kaku, masih lagi ketemu. Coba gerakan, semakin kaku. Gerakan, semakin kaku. Oke, semakin kaku lagi. Oke. Sekarang ini saya pukul semakin kaku lebih kuat. 1, 2, 3, semakin kaku. Saya gerakkan ke semakin kaku ya. Kaku. Semakin kau coba melangkah semakin kaku, coba. Semakin kaku. Coba kita angkat dulu. Kaku. Pokoknya kamu semakin dekat semakin kaku. Apapun caranya kamu semakin kaku. Itu dari sini. Jadi kaku ini. Kepal kuat. Tapak yang jadi kering di sini. Tapak yang kuat semakin kaku. Oke. Kita angkat. Semakin kaku. Sini kursi. Kaku betulan, terus kaku, semakin kaku. Angkat ke sini.
kaku ya. Jadi begini, kalau normalnya, kalau dia tidak dibikin relaksi, ini akan jatuh ke bawah. Jadi dia lurus. Ya. Jadi ini namanya kondisi dalam hipnosis katalepsi. Jadi kalau ini nggak bisa lagi ditekuk ini. Ini udah kaku semua ini. Kaku ini pun harusnya dia kalau dalam tidak posisi katalepsi dia akan jatuh ke bawah, pantangnya ke bawah. Nah, jadi inilah dia kondisi katalepsi yang pernah saya uraikan sebelumnya. Oke, ini coba tarik mundur sedikit lagi sebelumnya, tarik mundur. Hop. Oke ya. Oke, coba kita berdirikan lagi balik. Diberdirikan lagi. Diberdirikan. Berdirikan. 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 Oke. Coba. Nanti untuk mengembalikannya kita dalam buat kondisi rileks. Badan kita rilekskan, nanti rasakan hitungan kelima, kamu badan normal kembali, rileks kembali. Tidak ada rasa pegal, semuanya normal kembali. Hitungan kelima. Tarik pasar hidung, 1, 2. Relax, mulai relax, rasakan seluruh tubuhmu relax. 3, nafas lagi, tarik lagi. 4, perlahan badan mau relax kembali. Oke, relax. Hitung kelima nanti normal semua. 4, 5, normal semua. Lemas, normal semua. Nah, gimana? Badanmu gimana rasanya? Nggak ada sakit. Nggak ada sakit? Nggak ada ya? Normal ya? Oke, coba duduk kembali. Nah, jadi bagaimana? Udah percaya dengan yang kemarin? Waktu video-video sebelumnya kan udah kamu tonton. Nah, dalam kondisi kamu sendiri yang merasakan itu, kira-kira percaya? Ya, udah percaya. Percaya ya? Nah, jadi begitu maksudnya. Makanya orang-orang banyak saya lihat komen itu penasaran. Jadi pengen mencoba. Jadi nanti kita juga akan mencoba melayani orang-orang yang penasaran dengan video-video sebelumnya. Baik itu tentang sugesti, tentang fobia juga ada, juga udah mulai orang fobia. Fobia pun orang udah mulai mencoba ingin bertemu dengan saya. Jadi untuk video-video selanjutnya akan kita buat orang-orang yang betul-betul fobia. Misalnya dia fobia tentang cicak. Nah, biasanya ibu-ibu ini yang banyak ini. Fobia cicak, kecoa, ya kan? Tikus. Nah, nanti apabila kita sudah janjian, kita akan buat video sebelumnya agar bisa merubah pola pikirnya. Oke, jadi mungkin itu. Jadi kira-kira apa? Kira-kira komentar setelah melihat tadi video tadi? Kalau komentarnya sih sudah percaya semua sih. Percaya ya? Nah, segitu percaya. Jadi ternyata sugesti itu bisa berubah pikiran. Pikiran negatif bisa menjadi positif. Itulah makanya ada sugesti-sugesti positif. Dan kita pun belajar holistic caring ini semuanya mengarahkan kepada hal yang baik-baik. Ya. Jadi kita bukan hanya sekedar hiburan semata, tapi kita buat sebisa mungkin bermanfaat kepada pemirsa gitu ya, bermanfaat. Jadi mungkin lah contoh ini apa gak ada nggak kebiasaan-kebiasaan buruk misalnya yang ingin dirubah, itu bisa kita rubah. Kebiasaan buruk ya main game gitu. Nah gitu, kebiasaan ada kebiasaan buruknya, ada ya kebiasaan buruk ya. Iya, maniak game. Ingin dirubah juga. Nah kebetulan pemirsa si Sweet kita ini sekalian dia ingin merubah kebiasaan dia, katanya selama ini dia setiap hari main game ya? Ya, setiap hari. Setiap malam atau pulang pagi? Jam. Pulang pagi? Iya. Jadi baunya pulang? Langsung main game, gitu aja. Main game aja, lupa makan? Lupa makan ya. Nah kebetulan ada Sweet kita. Jadi kebiasaan buruknya itu selalu main game. Dalam hal ini, sekalian aja kita langsung rubah pola pikir dia. Yang tadinya dia maniak game, setidaknya dia tidak lagi sekukuh hatinya itu untuk selalu bermain game. Bersedia ya? Oke, kita lanjut. Main game itu kita buat tidak suka. Iya. Tidak suka ya? Oke. Berarti kita masuki sesuatu ke pola pikir Anda, hal-hal yang positif. Apa itu main game? Apa itu untung ruginya? Oke? Sehingga Anda mengerti dan paham. Sekarang lihat tangan saya lagi. Tarik nafas dari hidung. Nafas dari mulut. Relax, tarik lagi. Relax, rasakan tubuhmu relax sekali. Relax. Oke. Nanti hitungan kelima Anda tertidur. 1,
2, 3. Boleh tertidur menunduk sambil menunduk. Boleh tertidur sambil menunduk, tidak harus bersandar. 4. Boleh tertidur sambil menunduk. Rasakan lehermu semakin menunduk. Oke. Rasakan semakin tertidur. Oke. Nanti rasakan lehermu seperti tak bertulang lagi. Rasakan lehermu seperti tak bertulang. Dan 5. Tidur. Tidur. Oke. Rasakan tidurmu semakin lelap. Oke. Tertidur. Dan kau tahan. Oke. Tahan. Pertahankan posisinya. Tetapi kamu tertidur. Pertahankan posisinya. Pertahankan posisinya. Sekarang kamu kondisi relax. Nanti saya hitung 1 sampai 3. Kamu semakin relax jauh semakin dalam. Oke. Saya hitung 1 sampai 3. Kamu relax semakin dalam. Angkat tangan kirinya. Angkat tangan kirinya. Angkat tangan kiri. 1, 2, 3. Tidur. Relax. 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 Hitungan ketiga tidur semakin dalam. 1, 2, 3. Tidur semakin dalam. Oke. Rasakan tubuhmu dari ujung kepala sampai ujung kaki sangat rileks sekali. Oke. Rileks. Jadi pemirsa, kalau untuk membuat dia sugesti masuk, dia harus kita buat dalam kondisi sangat rileks sekali. Kondisi rileks sekali, dalam kondisi trance. Oke. Saya bikin lagi, lebih dalam lagi relaksasinya. Hitungan kelima kamu tidur semakin dalam lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Tidur semakin dalam. Tidur semakin dalam lagi. Rasakan kamu setiap hembusan napas, kondisi tubuh semakin rileks. Rileks, tidur semakin dalam, tidur. Oke. Relaksasi ya. Hitungan kelima, relaksasi semakin dalam lagi. Jauh lebih dalam lagi, 100 kali lipat dari sebelumnya. 1, 2, 3, tidur. Tidur semakin dalam. Jadi dia kita buat relaksasi jauh lebih dalam lagi agar sugesti yang kita masukkan itu bisa betul-betul masuk ke dalam pikiran dia. Melalui conscious mind-nya kita buka. Oke. Rasakan Anda sekarang sangat rileks. Setiap hembusan napas Anda membuat Anda sangat rileks sekali. Pikiran Anda rileks, tubuh Anda rileks. Rasakan dari ujung kepala sampai ujung kaki Anda rileks semuanya. Oke. Nah, sekarang begini. Dengarkan kata saya dan simpan di pikiran Anda. Rasakan dan bayangkan, mulai hari ini, permainan game itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan bagi Anda. Oke? Bayangkan dan rasakan, Anda lihat orang sekarang bermain game. Kebanyakan itu manfaatnya tidak baik. Ya. Berdampak banyak. Mengganggu waktu, mengganggu kesehatan, bahkan mengganggu materi. Mengganggu hubungan sosial kepada siapa? Mengganggu hubungan sosial kepada lingkungan dalam keluarga. Ya, rasakan itu dalam pikiran Anda. Bayangkan dan rasakan bahwa main game itu adalah hal yang sangat mengganggu. Tanamkan di pikiran Anda. Oke, tanamkan pikiran Anda. Main game itu sangat tidak baik bagi kesehatan, ekonomi, waktu, bahkan hubungan sosial dalam lingkungan rumah tangga, lingkungan luar rumah pun tidak baik. Jadi, mulai hari ini Anda tanamkan di pikiran Anda bahwa Anda betul-betul niat ingin merubah main game. Kalau Anda setuju, anggukan kepala Anda. Oke. Sekarang, saya ingin tanamkan lagi. Semakin Anda anggukan kepala, berarti Anda semakin setuju. Anda tidak suka lagi main game. Kalau setuju, angkat kepalanya. Oke. Anda rasakan, Anda tanamkan di pikiran Anda bahwa main game itu tidak baik. Setuju ya? Oke. Jadi, apabila nanti Anda merasakan keinginan muncul kali main game, kan ada kadang-kadang kawan mengajak. Tetapi kalau Anda betul niat, Anda ingat, cukup Anda kepalkan tangan Anda, kuat-kuat. Ini adalah kunci. Kita tanam anchor seperti ini. Itu tanamkan pikiran Anda. Apabila Anda ingin main game, ini Anda kepal, maka secara otomatis akan terangsang ke pikiran Anda bahwasanya Anda menolak main game itu. Kalau Anda paham, berikan anggukan kepala Anda. Oke. Mulai hari ini, rasakan bahwasannya Anda tidak suka main game. Saya tanamkan di pikiran Anda, saya tanamkan di pikiran Anda bahwasannya mulai hari ini Anda tidak suka main game. Dan apabila pikiran itu muncul, cukup Anda genggam tangan Anda sedemikian. Oke? Oke, saya tanamkan kembali hitungan ketiga, pikiran Anda semakin kokoh tidak main game. 1, 2, 3, tertanam di pikiran Anda sekarang.
Oke. Nah, sekarang kita akan bangunkan dia dalam kondisi pikiran dia sudah berubah. Oke. Kita bangunkan dia dalam kondisi pikiran dia sudah berubah, keinginan dia untuk main game akan berkurang. Nanti kita tanya saat dia bangun. Oke. Sekarang saya hitung 1 sampai 5, Anda bangun. Rasakan nanti pikiran Anda sudah berubah hari ini. Dan seterusnya pikiran Anda sudah berubah. Anda bangun dalam keadaan Anda semakin berpikiran positif tentang hal-hal yang menyangkut dengan game. 1, tarik nafas dari hidung. 2, 3, relax lagi. 4, siap-siap pikiran Anda berubah. Dan 5, bangun. Nah, gimana? Mana kondisi apa? Fisiknya gimana dulu? Agak segar. Hah? Segar. Tersegar. Nah, sekarang gini. Tadi Anda bilang bahwa Anda adalah penggemar game. Iya. Nah, sekarang setelah saya berikan sugesti-sugesti begini, bagaimana kira-kira pola pikir Anda tentang tangkapan Anda tentang game itu? Sekarang sih nggak ada. Agak keras suaranya coba. Nah, Sekarang nggak ada. gak ada keinginan untuk main game. Iya, nggak ada. Biasanya pikiranmu game aja. Kamu main game di HP atau di mana? Dua-duanya. Dua-duanya di HP sama warnet ya? PC. Nah, jadi perasaan Anda gimana? Main game itu apakah udah kira-kira berkurang dalam pikiran atau bagaimana? Nggak ada Keinginan, lagi. biar keinginan main game lagi. Iya, Berarti Anda berani menghapus game di handphone? udah. Berani menghapus ya? Berani. Oke, berani menghapus game. Jadi dia langsung guys, dia berani langsung katanya menghapus game-game dalam handphonenya. Oke ya? Oke, berarti sip ya. Nah, jadi mungkin itu saja mungkin kami sampaikan. Makanya nanti tolong nanti tonton untuk video berikutnya. Yang jelas video kita itu adalah bermanfaat dan mendidik. Oke guys, itu saja. Salam holistic caring.